Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huda Diatul Ummah dengan NIM 21110210123 dari Prodi Teknologi Pendidikan. Saya akan membahas bab 6, yaitu manusia makhluk belajar. Materi pertama yaitu manusia makhluk belajar. Selama hidupnya, manusia tidak bisa lepas dari kegiatan belajar. Sejak awal kehidupannya, manusia harus merespon alam sebagai bentuk proses belajar. Semua yang kemudian dimiliki oleh manusia yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nabi mengingatkan umat dengan hadisnya, semua yang lahir dalam kondisi fitrah, orang tuanya lah yang menyahudikan, menasranikan, ataupun memajusikan. Tampak konsep Islam sangat memperhatikan lingkungan, memperhatikan pendidikan masa kecil, karena pendidikan masa kecil merupakan bentuk pendidikan paling mendasar. Dialog antara Allah dengan para malaikat ketika Allah SWT memutuskan akan menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi telah menjadi bukti bahwa salah satu sifat manusia secara sunatullah adalah bisa membuat kerusakan dan menumpahkan darah. B. Konsep pendidikan yang islami. Ada 3 hal yang dijanjikan oleh Allah bagi manusia ketika manusia telah sampai kepada akhir masa persinggahannya di dunia, yang dimana semua amal telah terputus kecuali 3 hal. Yang pertama ada sedekah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak soleh. Konsep pendidikan yang islami diantaranya terkait dengan penyadaran tentang 3 hal tadi. Sejak kecil, bahkan sejak dalam kandungan atau lebih jauh dari kondisi tadi, penyiapan anak sebagai generasi penerus harus dibangun sejak masa pencarian calon pendamping hidup untuk membangun keluarga dan siapa calon pendamping yang akan dipilih. Ada 4 kriteria yang bisa dipilih sebagai calon pendamping. Yang pertama ada indikator harta, yang kedua ada keturunan, yang ketiga ada kecantikan, yang keempat ada keislaman. C. Kewajiban belajar bagi muslimin dan muslimat. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Mencari ilmu secara umum berdasarkan kandungan hadis tersebut tentu fardu ain, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing manusia. Tidak mungkin kewajiban itu mencakup semua jenis ilmu. Artinya, semua muslim dan muslimat secara terbatas hanya mungkin mampu menguasai jenis ilmu tertentu saja. Beberapa hadis Nabi yang bertalian dengan kebijaksanaan sikap dalam mencari ilmu. Yang pertama ada, ambillah ilmu itu sekalipun datangnya dari mulut binatang. Yang intinya, pelajari juga masalah yang muncul di sekitar kehidupan binatang, bisa juga makhluk yang dianggap lebih rendah posisinya dalam pandangan manusia. Yang kedua, lihatlah, perhatikanlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Artinya, kebenaran itu bisa datang dari sumber yang sangat beragam, bukan dari mulut manusia tertentu saja yang dianggap sebagai pakar. D. Kewajiban belajar sepanjang hayat. Kewajiban mencari ilmu tidak mengenal pembatasan waktu. Selama manusia muslim dan muslimat masih dinyatakan hidup, kewajiban mencari ilmu masih tetap menempel. Mencari ilmu tidak harus ditafsirkan dalam kondisi pencarian di lingkungan formal, sekolah, pesantren, dan sejenisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Utlubul ilmi minal mahdi ilal mahdi." Tuntutlah ilmu sejak dalam buayan sampai liang lahat. Pandangan seperti itu adalah pandangan umum, padahal sesungguhnya kewajiban belajar sepanjang hayat sangat terkait dengan masalah membangun kesadaran, semangat, dan kebutuhan belajar, karena hal itu bagian dari kewajiban manusia. Pendidikan sepanjang hayat adalah konsep belajar tanpa terminal. Mungkin dalam proses pembelajarannya ada shelter yang menjadi tempat pemberhentian sesaat. Kewajiban belajar sejak masa kandungan kemudian berentang tanpa terminal hingga seseorang menjelang masuk liang lahat. Berarti proses belajar tidak dibatasi sekedar ruang formal. Segala ruang dan lingkungan bisa digunakan untuk melaksanakan pembelajaran, termasuk pembelajaran mandiri, pengembangan masing-masing talenta individu.
Konsep hidayah. Dalam dinul Islam, hidayah adalah petunjuk yang datang dari Allah. Seperti yang telah diuraikan, hidayah adalah nikmat yang dianugerahkan oleh Allah hanya kepada manusia tertentu. Nabi Muhammad yang menjadi kekasih Allah sama sekali tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya. Hidayah telah tersedia, apakah manusia mau merespon hidayah tersebut? Memang Allah telah menentukan siapa yang berhak dan siapa yang menerima hidayah atau tidak. Tetapi sejalan dengan jiwa ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah dirinya. Cukup sampai di sini materi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.